Oke, kalau menangis Ustadz, batal nggak Ustadz? Menangis enggak? Nggak batal Ustadz. Enggak. Asal jangan air matanya ditelan ya. Tapi kalau marah-marah batal Ustadz? Marah sebetulnya secara fikih enggak ya. Secara fikih Cuman enggak? mengurangi nilai puasanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal Saputra di Dialog Senja. Nah, kali ini di segmen Tanya Ustadz kita bersama dengan Ustadz Samsam. Gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz masih berkaitan dengan tema kita Ramadan nih Ustadz. Banyak banget yang sudah tanya ya. Kemudian juga ada di FAQ-nya kita juga di sosial media gitu ya. Yang tanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa nih Ustadz. Mungkin ada yang masih ragu nih Ustadz ya. Kayak misalnya pertanyaannya yang sudah masuk itu, Ustadz kalau kita lagi berpuasa terus kita sikat gigi atau kumur-kumur batal atau enggak Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi pertama ada satu hal yang menjadi kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama adalah yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang melewati tenggorokan ya. Tenggorokan. Kalau makan tuh tenggorokan ya. Jadi kalau melewati tenggorokan, baik makanan atau apapun itu, maka hukum puasanya batal. Jadi selama sesuatu itu tidak melewati tenggorokan, maka pada asalnya tidak batal. Tidak batal? Tidak batal. Contoh orang sikat gigi di bulan Ramadan, batal gak puasanya? Pada asalnya gak batal. Cuman sebagian ulama kemudian menghukumi perbuatan tersebut makruh. Makruh. Apa itu makruh? Makruh itu kalau bahasa kitanya definisinya lebih baik ditinggalkan. Jangan dilakukan Jangan gitu ya? dilakukan. Memang tidak sampai dosa, tidak sampai haram atau membatalkan, enggak. Tapi lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau bisa jangan deh Kalau gitu bisa ya? jangan. Karena khawatir. Apalagi pasta giginya rasa jeruk misalkan. Aduh. Siang-siang gosok gigi rasa jeruk nih. Pas kumur-kumur wak gitu kan. Nyangkut. Daripada dibuang nih lumayan juga nih rasanya rasa jeruk. Siang-siang gitu kan. Oke. Nah maka apapun itu yang sebelum melewati tenggorokan, ya gak batal, hanya lebih baik dihindari. Lebih baik sikat dihindari gigi gitu ya. Oke, baik. Berarti mungkin kalau seandainya teman-teman mau sikat gigi sebelum subuh kali sebelum ya Ustadz subuh, ya? itu Setelah yang lebih sahur ya? bagus. Betul. Karena kan pada asalnya batal atau tidak batal itu harus melihat Situasi. ya berdasarkan ilmu. Ya betul. Tidak bisa kita bilang, oh sikat gigi batal, atau ini batal, nggak bisa. Atau sikat gigi gak batal, ini gak batal, nggak bisa. Tapi harus berdasarkan ilmu. Dan benang merah yang disepakati oleh para ulama yang membatalkan puasa apa-apa yang melewati tenggorokan tadi. Jadi kalau masih di mulut itu nggak sampai batal. Nah kalau misalnya nih, kan biasa kalau kita lagi puasa gitu ya Ustadz ya, kita lagi pada puasa gitu, kan biasanya kalau yang masak ibu-ibu di rumah atau siapapun lah gitu yang masak gitu, kadang-kadang kita ada momen untuk testing gitu. Betul. Untuk icip-icip gitu. Nah icip-icip tapi dibuang atau gimana lah bentuknya. Iya. Icip-icip yang ya cuma sekedar ngicip gitu ya, supaya biar nggak keasinan lah untuk jamaah misal dan lain sebagainya gitu. Itu batal nggak Ustadz? Itu ya kembali pada asalnya mencicipi makanan itu makruh. Makruh. Ya makruh itu kondisinya seperti tadi, lebih baik ditinggalkan. Cuman ada satu fatwa dari Abdullah bin Abbas ya yang mengatakan kalau ada kebutuhan maka hukumnya menjadi boleh. Boleh, diperbolehkan. Diperbolehkan dengan catatan secukupnya. Tergantung nyicipnya nih ya. Kalau nyicipnya masak rendang, nyicip satu mangkok gitu Pakai kan. nasi lagi. Dikumur-kumurin lagi kan kata Ustadz, yang penting jangan masuk ke tenggorokan gitu kan. Yang penting ada tujuannya. Iya. Yang penting memastikan bahwa masakan yang kita masak itu sesuai rasanya, pas rasanya gitu. Oke, baik. Berarti nggak batal ya Ustadz ya? Nggak membatalkan. Nah kalau misalnya Ustadz, misal ya kalau saya dulu itu ibaratnya kalau masih sekolah gitu ya, ada ekstrakurikuler untuk berenang dan lain sebagainya. Sementara lagi bulan puasa nih Ustadz, boleh nggak sih Ustadz kita puasa di bulan kita berenang di bulan puasa gitu Ustadz? Batal nggak sih Ustadz? Ya selama tidak masuk ke dalam tenggorokan nggak batal. Cuman kan dikhawatirkan ya. Khawatirkan kalau renang itu kan kadang-kadang masuk air dan masuk lain air ke sebagainya. dalam anggota tubuh kita. Ya itulah yang walaupun nggak sengaja, ya kalau batal ya akhirnya nanti jadi batal. Ya
kalaupun ada kebutuhan, maka sebaiknya kayak renang ya dilakukanlah setelah berbuka puasa kalau di bulan Ramadan. Karena ada kemungkinan besar air itu masuk ya ke dalam tenggorokan kita. Ya. Sehingga itu walaupun Ustadz kan saya gak sengaja, berarti gak batal dong, tetap batal. Walaupun batalnya tidak dosa, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Oke. Gitu. Oke. Kalau menangis Ustadz, batal nggak Ustadz? Menangis enggak? Nggak batal Ustadz. Enggak. Asal jangan air matanya ditelan ya. Tapi kalau marah-marah batal Ustadz? Marah sebetulnya secara fikih enggak ya. Secara fikih cuman mengurangi nilai puasanya aja. Kadar pahalanya. Kadar pahalanya. Ya. Jadi makanya kan puasa itu bukan masalah sah atau enggak sah. Harus ada level yang lebih tinggi dari itu. Kita harus nanya puasa kita tuh diterima apa enggak. Nah itu yang paling penting ya. Makanya Nabi pernah dalam satu riwayat, Nabi pernah menyampaikan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ila an yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang enggak bisa ninggalin ucapan yang kotor, wal amala bihi, bahkan dia melakukan perbuatan itu, falaisa lillahi hajah, maka enggak ada kebutuhan, enggak ada nilainya di sisi Allah, an yada'a ta'amahu wa syarabah, orang itu ninggalin makan dan minum. Jadi kalau kita marah-marah, berantem, bisa jadi nggak membatalkan puasa. Karena nggak ada pahalanya. Tapi pahalanya berkurang nanti. Atau nggak ada pahalanya sama sekali, kan sia-sia puasa kita. Batal sih enggak ya. Batal sih enggak. Pahalanya makanya habis gitu ya. Kalau ada orang yang kita lagi puasa, tiba-tiba ada orang ngajak sparring, ngajak salam olahraga, berantem gitu kan. Apa kata Nabi bilang, ini shaim. Saya sedang puasa. Maaf, saya lagi puasa gitu ya. Nanti udah buka kita lanjutin gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya juga yang paling sering nih Ustadz ya. Kalau seandainya kita lagi tidur siang gitu misalnya. Kan kalau tidur siang kan tidurnya orang puasa. Betul. Ibadah ya Ustadz, ada pahalanya Ustadz ya. Tapi ternyata pas kita bangun junub nih Ustadz nih. Ya, mimpi basah. Mimpi basah gitu Ustadz. Mimpi kehujanan Mimpi kehujanan gitu. Ini batal gak sih Ustadz? Iya, kalau tidak disengaja, jadi gini, mimpi itu kan macam-macam ya. Ada yang mimpi itu punten karena ngebayangin. Udah ada niatan. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi basah nih. Itu bisa jadi batal tuh, karena ada niat tuh. Akhirnya mimpi misalkan. Udah dipancing duluan. Tapi kalau seseorang mimpi basah karena memang tidak ada niat sama sekali, berusaha membersihkan pikirannya, hatinya. Tapi ternyata mimpi basah ya gak batal. Nggak batal. Karena gak sengaja kan. Bukan sesuatu yang disengaja. Bonus ya Ustadz ya. Iya kayak kita makan karena lupa, maka kan gak batal puasanya. Kalau mimpi basah gak disengaja, ya sampai keluar misalkan ya air mani, sperma gitu, ya gak masalah, gak batal. Tinggal kita mandi. Lanjut lagi puasanya. Karena itu bukan kesengajaan dari diri kita. Kecuali mohon maaf, kalau kita misalkan ada niat, tadi berpikirnya udah jauh lagi bulan puasa, ya. Nah itu bisa jadi membatalkan tuh kalau seperti itu, karena ada niat di awal gitu. Tapi kalau enggak sama sekali, tiba-tiba mimpi basah, nggak batal puasanya. Lanjutin aja puasanya. Lanjutin aja puasanya. Jangan lanjutin mimpinya ya Zat. Jangan lanjutin mimpinya. Oh mimpinya ini lanjutin lagi ya. Oke baik. Mandi, lanjutin puasanya, udah mandi. Aman aja Ustaz aman, ya. Oke baik. Jadi jangan justru malah minum habis itu ya. Jangan. Itu nggak batal ya, nggak batal ya. Kalau misalnya kita lagi puasa terus kita kayak mencium istri atau pasangan kita gitu Ustaz, itu batal nggak sih Ustaz? Ya, selama itu bukan menginikan syahwat maka nggak batal. Bahkan Nabi SAW itu mencium istrinya ketika bulan Ramadan. Tapi kata Nabi, itu aku yang bisa menahan syahwat. Khawatir kalau teman-teman yang sudah menikah itu gak bisa menahan syahwatnya. Dan maka kalau gak bisa menahan syahwat kan konsekuensinya adalah harus kafarat. Apa itu kafarat? Satu, dikodok puasanya, diganti puasanya, didenda puasanya 2 bulan berturut-turut. Kalau gak mampu harus 60 hari Ustadz. Iya betul. 2 bulan berturut-turut. Mamam ya. Nah, yang kedua kalau gak mampu ngasih makan 60 fakir miskin ya. Kalau gak mampu juga membebaskan budak. Cuman budak kan udah gak ada sekarang ya gitu. Maka
ingat itu aja kalau di rumah. Kalau yang sudah nikah punya istri, ingat itu aja. Kalau dekat-dekat istri, 2 bulan puasa nih. Nanti aja deh udah buka. Makanya Al-Quran menyampaikan uhilalakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum. Jadi halalkan uhilalakum bagi kalian lailatas siyam pada malam hari di bulan puasa. Arrafatsu ila nisaikum. Rafath itu artinya ucapan-ucapan yang ya bahasa kitanya mungkin menjurus ya. Tapi kepada istri kita itu kapan? Di malam hari. Tapi kalau di siang hari sebisa mungkin dihindari. Walaupun kalau selama, mohon maaf, tidak terjadi hubungan suami istri itu tidak sampai membatalkan. Termasuk mencium istri karena kasih sayang misalkan, bukan karena syahwat, maka tidak membatalkan puasa kita. Ya, kecuali ya tadi diiringi dengan syahwat dan seterusnya, sampai terjadi hubungan suami istri, baru batal puasanya. Oke, baik. Wah, luar biasa banget ini, kita dapat banyak banget pencerahan dari Ustaz Samsam ya. Jadi kita sudah tahu nih apa saja sih yang membatalkan puasa. Mungkin kalau selama ini masih ragu, insya Allah tercerahkan. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Saya Haika Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.